sharing saya itu adalah tentang makanan gizi dan juga gimana dalam mengurangi kecemasan ya. Akhir-akhir ini saya melihatnya sih, kalau saya melihat fenomenanya itu adalah pada saat pandemi beberapa tahun yang lalu ya, itu sudah mulai banyak masyarakat yang concern dengan kesehatan mental. Nah, bagaimana sih kalau makanan itu bisa nggak ya mempengaruhi? Jadi ternyata makanan itu juga menjadi salah satu faktor pencetus, tapi bukan berarti makanan yang bikin masalah atau makanan itu akan akan membuat kita menjadi tidak stres yang tadi saya bilang, atau makanan bikin kita tingkat stresnya jadi turun nih. Nah, sebenarnya bekerjanya tidak di situ. Nanti kita ulik ya. Nah, cuma makanan itu adalah apa yang kita makan. Kita makan pagi, siang, sore, akhirnya kita menjadi punya pola makan. Nah, pola makan ini semua orang punya, kita semua punya. Saya punya pola makan. Pola makannya seperti apa ya? Nah, di pola makan itu kita mengatur jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Nah, di sini ada pola makan bisa menyebabkan masalah kesehatan, tapi juga pola makan juga bisa membantu menjaga kesehatan. Tergantung kita memilihnya itu seperti apa. Dengan pola makan kita bisa mencegah kondisi masalah kesehatan. Nah, tentunya dengan mempertimbangkan keseimbangan gizi yang kita konsumsi. Nah, pola makan ini berperan krusial ya terhadap kesehatan fisik, kemudian ada yang mempengaruhi suasana hati, kemudian menghasilkan energi, kemudian juga ketahanan kita terhadap menghadapi stres seperti apa itu juga dibantu oleh pola makan. Kuncinya kalau dalam gizi itu adalah seperti ini. Nah, di sini ada faktor stres. Faktor stres itu eh, meningkatkan kebutuhan memang, tetapi seringkali eh, yang ditangkap adalah kalau stres berarti makan harus banyak ya, karena stres itu membakar energi di dalam tubuh seperti itu. Jadi makan yang banyak untuk mengkompensasi stres sehingga tahu-tahu berat badan kita naik. Nah, yang kita makan itu yang seperti apa ya? Nah, dalam kondisi stres pun kita bisa dengan makanan itu bisa memperburuk kondisi stres. Misalnya kita lagi stres, lagi banyak yang difikirkan, lagi banyak yang banyak kecemasan-kecemasan tertentu, kemudian kita mengkonsumsi makanan yang memang meningkatkan faktor stresnya di dalam tubuh, bukan faktor stresnya di masalahnya, tetapi di dalam tubuh kita, yaitu misalnya faktor inflamasi meningkat. Kemudian kita mengkonsumsi makanan yang membuat gula darah kita naik turun seperti itu. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu akan meningkatkan lagi faktor stres. Nah, nanti keseimbangan menjadi tidak tercapai seperti itu. Nah, kalau keseimbangan tidak tercapai, dalam waktu yang tertentu pasti akan terdapat masalah gizi. Ini saya ambil dari sebuah jurnal di mana banyak sebenarnya makanan-makanan ya yang bisa membantu kita untuk kita mau sehat atau kita mau menghadapi penyakit di waktu ke depan seperti itu. Nah, yang paling yang paling umum eh, di masyarakat itu adalah makanan-makanan yang meningkatkan resiko obesitas. Kalau itu udah jelas energinya berlebihan. Kemudian hipertensi uh, dan juga hiperlipid. Nah, ini pasti kan kalau hipertensi hiperlipid kita tahu teman dekatnya itu adalah penyakit-penyakit kardiovaskuler seperti itu. Kemudian juga adanya resistensi insulin yang biasanya asupan gula itu terhambat. Ya, nah di sini ada yang tadi saya sampaikan ya, makanan itu kita udah ada faktor stres, kemudian kita tidak jaga makanan. Nah, di sini ada masuk ke dalam tubuh, ada ditambah lagi ada proses aging ya, pertambahan usia ini di sini
Nah, kalau ini kita tidak bisa jaga, maka masalahnya itu adalah masalah di sini. Oksidatif stres meningkat. Akhirnya, secara tidak langsung dan tidak disadari, kita sudah menghadapi stres di dalam tubuh kita, sel kita juga kita buat stres seperti itu. Nah, kalau misalnya masyarakat taunya jadi cepat tua, iya karena faktor aging akan ditingkatkan dengan proses tersebut, ya. Maka dibutuhkanlah makanan-makanan yang memang bisa mencegah faktor-faktor ini, seperti itu. Itu apa namanya secara makro gitu ya. Nah, maka kita butuh pola makan yang sehat. Kita tinggal milih sebenarnya pola makan kita mau sehat atau mau tidak sehat ya. Kalau pola makan sehat ini ditandai dengan kita selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang baik, yang seimbang ya. Karena kalau makanan bergizi misalnya satu dua makanan bergizi memang bagus, tapi kita makannya secara berlebihan, lebih dari yang kita butuhkan, pasti nanti juga akan bermasalah. Nah, sementara pola makan yang tidak sehat biasanya kecenderungannya itu adalah makanan-makanan yang tinggi gula, mengandung lemak jenuh, kemudian rendah serat, yang pastinya kalau kita konsumsi dalam jangka waktu yang memanjang, maka akan mengakibatkan masalah kesehatan tertentu. Nah, pola makan kita tuh kita taunya dari mana sih kalau kita mau menilai pola makan? Frekuensi makan kita berapa kali makan, ya? Makan utama berapa kali, makan selingan berapa kali. Ada yang makan utamanya saya cuma makan pagi aja sama siang, malam saya udah nggak makan. Tapi pada saat dibuka makanan selingannya apa aja? Makanan selingannya ada siomay, ada bakso, ya itu sebenarnya harusnya jadi makan utama ya. Tapi itu makanan selingan. Makanan utama 2 kali, makan selingan 4 kali ya, seperti itu jadi kelebihan. Nah, makanan frekuensi itu adalah berapa kalinya. Kemudian jenis makanan. Jenis makanan apa sih yang kita konsumsi? Apakah makanan kita terdiri dari buah-buahan, sayuran, apa namanya biji-bijian, lauk, hewaninya kita pilih yang seperti apa, seperti itu ya. Kemudian bumbu-bumbuan yang kita konsumsi dan juga ukuran porsi ya. Berapa sih jumlahnya? Kita banyak apa enggak seperti itu ya. Makannya itu jumlahnya berapa banyak. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan. Ini ada namanya transformasi jenis makanan ya. Pasti semuanya favorit ya pisang goreng. Ya, tadi pagi saya makan 1 potong pisang goreng. Nah, pisang goreng ini enak seperti ini ya. Pisang tanduk manis ya, seperti itu. Kita boleh makan, nggak boleh makan ini. Misalnya kita makan 2 potong saja. Tetapi nanti pada saat kita makan utama dipepes seperti itu, jadi aman. Nah, tapi saat ini karena misalnya seorang pekerja gitu atau misalnya seorang siswa yang lagi stres, saya mau pisang goreng tapi maunya yang lumer-lumer. Nah, dipilihlah makanan pisang gorengnya seperti ini. Ya, gulanya banyak, lemaknya banyak. Pisang digoreng biasa begini aja lemaknya udah lumayan ya. Nah, apalagi ditambah dengan balutan-balutan ini. Pasti ada krimnya, ada coklatnya, kemudian gulanya tinggi seperti itu ya. Nah, ini seringkali karena stres kita pilihnya sebelah kanan nih supaya nyaman, enak. Saya senang coklat misalnya seperti itu. Nah, atau minuman ya. Kalau kita minum seperti ini ya, ini biasa es teh misalnya, es teh tawar, enggak saya pakai gula, es teh manis ya. Berapa sih kalorinya? Kurang lebih sekian kalorinya. Tetapi kalau saya sih salah satu comfort food saya adalah teh tawar anget ya, yang wangi itu buat saya bikin nyaman. Eh, nah, tetapi diganti tehnya seperti ini, berapa kalori? Ini udah banyak banget kalorinya, bukan dari gula saja, tapi dari susunya, kemudian boba-bobanya itu banyak gulanya, belum karbohidrat lainnya, seperti itu. Nah, akhirnya kalau pola makan yang kita pilih adalah seperti ini, tapi bagi kita ini adalah penghilang stres saya. Gitu. Di dalam tubuh tentunya asupan gula akan meningkat, asupan lemak akan meningkat. Nah, ini kalau tadi penjelasan saya sebelumnya akan meningkatkan faktor inflamasi karena itu adalah makanan-makanan yang pro-inflamasi. Memang secara jadi di dalam jaringan justru itu yang membuat stres di jaringan. Dan juga sebenarnya nanti kita lihat terus pengaruhnya apa dengan kondisi kesehatan terutama kondisi kecemasan bagi kita. Nah, ini gimana pola makan dan rasa cemas itu bisa saling berpengaruh.
Yang pertama, konsumsi makanan yang tinggi gula yang tadi ya, gulanya tinggi-tinggi. Nah, eh, tinggi gula kalau kita konsumsi itu akan mengakibatkan adanya fluktuasi kadar gula darah di dalam tubuh. Dan fluktuasi kadar gula darah ini dapat menyebabkan juga kelelahan dan juga kecemasan. Kenapa bisa ada kecemasan? Karena adanya kerja dari mekanisme hormonal untuk menstabilkan gula darah tubuh. Jadi eh, di dalam tubuh kita banyak kondisi-kondisi yang kita nggak memikirkan itu nih, kita naikin apa namanya asupannya, tapi di dalam tubuh itu untuk perlindungan eh, banyak pekerjaan yang akhirnya diupayakan untuk karena kita kelebihan gula, maka berupaya ya di dalam tubuh kita berupaya untuk menstabilkan. Kayak sama seperti natrium. Eh, kita kelebihan asupan natrium nanti ada mekanisme di dalam tubuh untuk apa namanya untuk membuat tidak terlalu tinggi ya, membutuhkan apa di sana. Misalnya seperti itu dan pasti ada konsekuensinya kalau kita apa namanya kita paksakan terus. Kita paksanya dengan cara apa? Dengan cara mengkonsumsi yang berlebihan. Begitu ya. Akhirnya kelelahanlah di dalam tubuh kita, kemudian secara tidak sadar kita akan merasa salah satunya itu adalah gangguan dari fungsi syaraf. Ya kok kayaknya gampang capek ya, kok kayaknya nggak enak ya, kok kayaknya mikirnya jadi rada gimana gitu, kurang nyaman gitu ya. Kemudian kita mengkonsumsi makanan-makanan proinflamasi, misalnya tadi ya, tinggi gula, tinggi lemak. Nah, konsumsi makanan tersebut bisa mempengaruhi produksi serotonin di dalam tubuh dan juga dopamin. Nah, ini kerjanya sebagai neurotransmitter. Nanti kita ngobrol tentang ini ya, di mana bisa mempengaruhi suasana hati dan juga kecemasan, gitu. Nah, ada lagi yang membuat apa men-trigger rasa cemas dari makanan itu adalah kalau kita mengkonsumsi makanan yang mempengaruhi mikrobiota di dalam usus ya. Balik lagi makanannya apa? Tinggi gula, tinggi lemak ya. Nah, makanan ini bisa menghasilkan senyawa yang proinflamasi yang sebelahnya ya. Senyawa proinflamasi dan memperburuk kerja dari komunikasi usus dan otak. Jadi jangan sepelekan kesehatan usus ya. Usus itu sama seperti barrier kita dari dalam tubuh ya. Kalau di luar itu ada kita ada kulit seperti itu ya, supaya kita kalau panas tahan, kemudian ada debu segala macam kita tahan. Kalau di dalam tubuh kita ada permukaan saluran cerna kita yang harus dijaga karena apa? Ada kerja-kerjanya yang memang dia berhubungan dengan kerja otak. Begitu. Kebayang kalau terganggu ya komunikasinya nggak nyambung ya, sehingga nanti akan memicu rasa cemas. Nah, di sini ya. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan di akhir ya. Lakukan pengelolaan makanan yang baik. Konsumsi makanan dengan pola gizi seimbang yang lengkap dan bervariasi ya. Kemudian kita apa namanya eh, meningkatkan konsumsi makanan yang bisa membantu untuk menekan inflamasi di dalam tubuh. Salah satu contohnya adalah makanan-makanan yang tinggi omega 3 ya. Tinggi omega 3 nggak harus misalnya ikan yang harganya lumayan mahal di supermarket seperti itu ya. Tetapi Indonesia ini sangat kaya dengan sumber hewani khususnya ikan laut yang omega 3-nya tinggi ya. Dan apa namanya nilai ekonomisnya juga rendah, di pasar banyak ya, itu menjadi salah satu apa namanya pola makan yang diharapkan. Jadi misalnya kalau mengatur pola makan mungkin dalam 7 hari, dalam seminggu itu 4 kali ikan, kemudian ayamnya bisa 2 kali, 1 kali daging, misalnya seperti itu lebih bagus ya, terutama bagi kita yang usianya yang sudah lebih dari 35 ya, di mana kita harus menjaga kesehatan pembuluh darah, misalnya seperti itu. Ini adalah makanan-makanan yang memang sangat dianjurkan. Kemudian cukup makanan-makanan sumber vitamin yang dapat membantu untuk mengoptimalkan kerja otak ya, misalnya
kembali lagi ada ikan, ada biji-bijian, kemudian sayuran, buah-buahan itu jangan lupa ya dikonsumsi secara rutin. Kemudian konsumsi probiotik dan prebiotik untuk mengoptimalkan kesehatan usus dan juga membantu untuk mengoptimalkan komunikasi usus dengan otak. Yang tadi itu yang gut brain axis itu. Ya, ditingkatkan dengan kita menjaga kesehatan saluran pencernaan kita. Hindari makanan olahan, baiknya itu adalah makanan yang memang di makanan segar atau yang kita olah sendiri. Kemudian hindari makanan tinggi lemak dan juga tinggi gula. Ya, bukan berarti nggak boleh ya. Kalau saya, apakah gula boleh? Boleh ya. Apa namanya kan maksimal bisa. Kalau saya sih kalau mau ini yang 5% aja. Sebenarnya maksimal boleh 10% dari total energi yang kita butuhkan. Tetapi kalau saya menganjurkannya itu adalah gula dalam bentuk bumbu aja ya. Jadi bukan dalam bentuk minuman, snack manis seperti itu, tetapi dalam misalnya bumbu. Jadi boleh masak sayur asam dikasih gula merah, boleh masak tempe bacem misalnya itu boleh nggak apa-apa. Tetapi bukan dalam bentuk misalnya es campur ya atau cendol misalnya seperti itu dan lainnya. Nah itu.